Ketua Umum PSSI, Erick Thohir kembali menyinggung soal Stadion Utama Gelora Bung Karno atau Stadion GBK yang akan digunakan untuk FIFA Matchday Juni mendatang. Diketahui, Timnas Indonesia akan melakukan 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan tanggal 11 Juni mendatang. Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina pada Juni tahun 2024. Atas hal tersebut, Erick Thohir meminta agar pengelola SUGBK mempersiapkan hal itu. Apalagi saat Timnas Indonesia melawan Vietnam, SUGBK mendapat kritikan soal permukaan rumput yang tak rata setelah dipakai kampanye. Saya sudah meminta keseriusan GBK untuk masalah rumput. Hari ini juga saya sudah minta dari PSSI dan kemarin Bapak Presiden sendiri menugaskan Menteri Pak Basuki seperti biasa untuk melakukan percepatan perbaikan, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Tetapi dari GBK sendiri ya mulai hari ini harus serius menjaga kondisi dari lapangan ini, sambungnya. Kia juga menyinggung soal SUGBK yang akan digunakan untuk konser boyband Korea Selatan yaitu NCT Dream pada tanggal 28 Mei tahun 2024. Ia meminta agar pengelola GBK menyiapkan lapangan dari jauh hari. Saya pesan kepada GBK rumput harus maksimal. Ini pertandingan kelas dunia. Saya sudah memohon berkali-kali kepada GBK dan mereka punya keseriusan, kata Erick pada Minggu, tanggal 7 April tahun 2024. Karena pemerintah sudah renovasi GBK beberapa kali, saya berharap ada tanggung jawab masing-masing, jelasnya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu PSSI akan perpanjang kontrak Shin Tae-yong. Shin Tae-yong buka suara alasan panggil Kakang Rudianto ke Timnas U23 Indonesia. Jens Raven, striker muda calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu PSSI akan perpanjang kontrak Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mempunyai komitmen yang sangat tinggi, termasuk memperpanjang kontrak pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kata Erick Thohir, PSSI pasti akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong apabila ia sukses memenuhi target Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024. Seperti diketahui, kontrak Shin Tae-yong akan segera berakhir pada Juni tahun 2024. PSSI belum juga memperpanjang kontrak Shin Tae-yong meskipun Timnas Indonesia tampil baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 2 target yang telah disepakati bersama yakni di Timnas Indonesia dan Timnas U23 Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu menunjukkan buktinya dengan membawa skuad Garuda melaju hingga babak 16 besar Piala Asia 2023. Masih ada 1 perjanjian lagi yang harus dipenuhi Shin Tae-yong kepada PSSI yakni Timnas U23 Indonesia. Belum diketahui berapa lama perpanjangan kontrak yang diberikan PSSI kepada Shin Tae-yong apabila Timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024. Namun kabarnya PSSI akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sampai Desember tahun 2027. Shin Tae-yong buka suara alasan panggil Kakang Rudianto ke Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 1 pemain baru untuk bergabung ke skuad Garuda Muda Jelang bermain di Piala Asia U23 tahun 2024. Pemain yang dimaksud itu adalah bek Persib Bandung, Kakang Rudianto. Kakang Rudianto kini sudah bergabung bersama Timnas U23 Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab. Juru taktik asal Korea Selatan itu rupanya punya
alasan kuat memilih Kakang Rudianto. Kata Shin Taeyong, keputusannya memanggil Kakang Rudianto karena tidak punya lagi pemain di lini belakang. Kakang Rudianto diharapkan bisa memberikan dampak positif untuk lini belakang timnas U23 Indonesia. Meski begitu, belum diketahui apakah Kakang Rudianto bisa terpilih atau tidak, lantaran Shin Taeyong hanya boleh membawa 23 nama saja ke Piala Asia 23 tahun 2024. Memang saat ini Justin Hubner, Alfriandra Dewangga, dan Elkan Bagot tidak bisa datang. Akhirnya memanggil Kakang Rudianto merupakan keputusan yang saya pilih, kata Shin Taeyong. Dilansir bolasport.com dari YouTube Kita Garuda. Jens Revan, striker muda calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Jens Revan dikabarkan bakal segera dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia Uni. Berikut profil striker muda yang kini memperkuat Dordrecht U21. Pemain Dordrecht U21 itu dilaporkan bakal segera tiba di Indonesia, kemungkinan besar untuk menuntaskan proses naturalisasi jadi Uni. Hal tersebut diketahui lewat WhatsApp Revan dengan tenaga ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan. Pesan tersebut kemudian diunggah lewat Instastory Hamdan. Terima kasih banyak Pak Hamdan. Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan. Untuk kami orang Indonesia di luar negeri diaspora, tulis Revan, saya akan memesan tiket. Semoga kita bisa bertemu sebentar di Jakarta sebelum saya pergi ke Jogja. Sinyal Rafael akan segera dinaturalisasi semakin kuat karena sebelumnya Shin Taeyong sempat menyaksikan langsung permainan sang pemain di Belanda. Saat itu Rafael bermain untuk Dordrecht U21 melawan tim yang diperkuat Rafael Struijk. Selepas pertandingan, Ado Den Haag ST berpose bersama Rafael dan Struijk. Performa Rafael di Dordrecht U21 cukup menjanjikan. Total 6 gol mampu ia lesakan dari 16 pertandingan di berbagai ajang. Pemain kelahiran Belanda pada 12 Oktober 2005 itu memiliki postur cukup ideal, yakni 189 cm. Usianya yang masih muda membuat Revan jadi opsi pemain masa depan Garuda di berbagai kelompok usia. Jika resmi dinaturalisasi Jens, Revan berpeluang membela timnas Indonesia U20 yang diproyeksikan menembus Piala Dunia U20 tahun 2025 di Chili.